Apa sih layanan perencanaan individual itu? Layanan perencanaan individual adalah sebagai bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman peserta didik secara mendalam dengan karakteristiknya, penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki peserta didik amat diperlukan sehingga peserta didik mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk keberbakatan dan kebutuhan khusus peserta didik. Nah, layanan perencanaan individual itu adalah bantuan untuk peserta didik bisa mengetahui dirinya sendiri, karakteristiknya, dan agar dia mengetahui kelebihan dan kekurangannya untuk memperoleh potensi dalam dirinya, seperti itu. Tujuan dari layanan perencanaan individual ini yang pertama adalah konseli memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Ketika untuk merencanakan masa depan, konseli membutuhkan pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Nah, disinilah layanan perencanaan individual ini berfungsi. Yang kedua, mampu merumuskan tujuan perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Ketika dia sudah memiliki pemahaman tentang diri dan juga lingkungannya, maka dia sudah dapat merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Jadi, konselor sudah dapat merumuskan tujuannya seperti apa, dan dia juga sudah matang terhadap pemahaman diri dan juga lingkungan seperti apa di masa depan yang mungkin nanti akan bertemu dengan dirinya. Nah, tujuan dari layanan perencanaan individual ini sendiri adalah untuk memfasilitasi konseli agar konseli bisa merencanakan dan memonitor dirinya sendiri dalam mencapai tujuannya. Jadi, sebelum konseli mengelola dirinya sendiri, terlebih dahulu konseli diberikan pengarahan dan bimbingan oleh konselor agar konseli tersebut tidak salah dalam merencanakan pendidikan selanjutnya, karir, dan bahkan pengembangan pribadi sosial dalam dirinya. Karena pada dasarnya layanan perencanaan individual itu adalah memang hal-hal yang dibutuhkan oleh konseli itu sendiri. Melalui pelayanan perencanaan individual ini, konseli diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya dan tentu saja dari minat dan bakat konseli tersebut. Adapun tujuan dari hal ini adalah agar konseli tidak salah dalam mengambil keputusan, karena biar bagaimanapun pendidikan, karir, dan pengembangan pribadi sosial pada diri konseli ini sendiri adalah hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan konseli ke depannya. Nah, yang selanjutnya adalah menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuan. Mengapa hal ini harus dilakukan? Agar konseli dapat mengendalikan kelemahannya supaya menjadi kekuatan dirinya, dan agar konseli juga bisa mengendalikan kekuatannya supaya tidak menjadi bumerang dalam mencapai tujuan yang memang sudah direncanakan dari awal. Yang selanjutnya adalah mengukur tingkat pencapaian tujuan dari dirinya. Nah, hal ini dimaksudkan agar konseli dapat mengetahui sampai di mana langkahnya dalam mencapai tujuan. Jika langkahnya mengalami kemunduran, konseli harus bisa menganalisis faktor apa yang membuatnya mengalami kemunduran. Nah, jika langkahnya mengalami kemajuan, konseli harus merencanakan langkah selanjutnya untuk mencapai tujuannya. Nah, yang terakhir adalah mengambil keputusan yang merefleksikan dirinya. Nah, maksudnya di sini adalah konseli tersebut mengambil keputusan yang memang menggambarkan dirinya. Jadi keputusan yang diambil adalah keputusan berdasarkan hati nurani dan bukan merupakan hasutan atau paksaan dari seseorang. Nah, jadi untuk fokus pengembangan yaitu fokus pelayanan perencanaan individual
yang berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Nah, secara rincinya itu kayak untuk buat fokus pengembangan aspek akademik itu kayak meliputi manfaat keterampilan belajar gitu, pendidikan lanjut, pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar yang diberikan gitu. Jadi kayak buat buat fokus dia gitu, buat gimana caranya mempermudah dan memperbaiki itu sistem akademik dia gitu, buat belajar dia gitu, gimana caranya untuk nilai kayak gitu biar baik gitu. Nah, yang kedua itu fokus aspek karir. Nah, fokus aspek karir itu kayak meliputi mengeksplorasi peluang-peluang karir gitu, kayak pelatihan-pelatihan untuk bekerja, memahami kebutuhan kebiasaan untuk bekerja gitu. Nantinya dia itu yang dibutuhkan itu apa aja gitu, dan diberikanlah latihan-latihan itu kepada dia buat kayak khusus buat dia, gimana caranya karir yang dia tuju itu mudah tercapai gitu. Nah, yang ketiga itu untuk sosial pribadi. Nah, sosial pribadi itu meliputi pengembangan konsep diri yang positif, untuk gimana caranya terampil dalam bersosial yang efektif gitu. Untuk biasanya itu untuk kayak bermasyarakat, untuk berteman dengan teman-teman dengan baik gitu. Gimana caranya dia itu mudah gitu dalam bersosialisasi. Biasanya itu untuk anak-anak yang introvert ataupun yang susah berteman lah gitu, pengennya sendiri, yang memandang bahwasanya dirinya itu beda dari yang lain gitu. Dan sosial pribadi ini difokuskan untuk itu gitu, gimana caranya dia itu konsep dirinya itu baik gitu, bahwasanya dia itu bisa gitu sama orang-orang, sama masyarakat itu bisa diterima. Jadi fokus pengembangan itu biar meliputi 3 itu. Macam-macam strategi perencanaan individual. Yang pertama itu penilai individual atau kelompok. Yang kedua, nasihat individual atau kelompok. Yang pertama itu penilaian individual atau kelompok ya. Itu konselor bersama siswa menganalisis dan menilai kemampuan, minat, keterampilan, dan prestasi belajar siswa. Melalui kegiatan ini, siswa akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif. Yang kedua itu nasihat individual atau kelompok. Itu konselor memberikan nasihat kepada siswa untuk menggunakan atau memanfaatkan hasil penilaian tentang dirinya atau informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan, dan karir yang diperolehnya. Untuk apa? Untuk merencanakan tujuan, melakukan kegiatan, lalu mengevaluasi kegiatan tersebut.